Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tentunya tidak lupa kita bersama Miss Flora dan Kak Fioni. Dan tidak lupa Kak Reda. Oke, selamat pagi adik-adik semuanya. Tentunya sudah bangun, apalagi mungkin belum mandi. Dan hari ini jangan lupa hari Minggu di tanggal 25 bulan April 2021. Nah, yuk bangkit berdiri semua kita. Kakak Reda ajak untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Sebelumnya kita lipat tangan kita, tutup mata kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini, sepanjang minggu ini, dan hari ini kami mau memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, wah, Kak Fioni kayaknya pegang kita. Harus bergerak Kak Fioni. Ya, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Kakinya juga gorekkan. Satu, dua. Goreng pinggungnya goyang. Ya, nah, kenapa? Karena kita Laskar Kristus. Ya, musik. Yuk. Pasukan menembak, saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Wow, saya Laskar Kristus, syakra. Saya Laskar Kristus, syakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi wow, saya Laskar Kristus, syakra. Saya Laskar Kristus, syakra. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, kakak-kakak, pastinya di sini sudah wangi-wangi semua. Pasti adik-adik sudah taat juga ya. Taat mendengarkan mama papa. Sebelum dengar YouTube channel kita ini, kita harus mandi. Siap di meja makan atau meja belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita harus apa? Taat. Oh, jangan males. Oke, kita mulai satu lagi pujian kita. Ikuti Kak Reda ya dan Kak Fioni ya. Ya. T-A-A-T taat. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T taat lagi. T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus.
hari ini kita siap. Oh, kita kembali lagi duduk ya. Kakak di sini tak perlu duduk ya. Oke, kita menyembah Tuhan lebih lama lagi. Siapkan hati kita adik-adik masuk lebih dalam kehadiratnya. Iya. Mari kita bersama-sama menyembahnya lebih dalam lagi. Haleluya. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sama-sama adik-adik katakan, Yesus, Yesus. Mari angkat tanganmu. Berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, oh Yesus, Yesus,
merasakan hadirat-Mu. Kami hari ini bisa bersama-sama keluarga kami, orang di rumah kami, beribadah kepadamu ya Bapa. Amin. Kami serahkan hidup kami Tuhan dan waktu kami berikutnya Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami semuanya ya Bapa. Berkatilah juga kakak sekolah minggu yang akan membacakan firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman-Mu itu menjadi terang di dalam hidup kami, menjadi pegangan di dalam kami Tuhan dimanapun kami ada. Kami serahkan semuanya Tuhan, awal, pertengahan hingga akhir kegiatan sekolah minggu kami Tuhan pada siang hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Kakak yakin dan percaya kabar kalian luar biasa. Sama dengan kakak, kabar kakak juga luar biasa. Gimana nih adik-adik, udah pada siap belum untuk dengarkan cerita firman Tuhan? Cerita kita hari ini adalah lanjutan dari cerita kemarin, yaitu tentang Ishak dan Ribka. Nah adik-adik, bagian cerita firman Tuhan hari ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kesepakatan perjanjian. Alkitab mengatakan bahwa Ishak mengasihi Ribka. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Kita bahkan dianggap sebagai pengantinnya Tuhan. Tuhan mengasihi dan menantikan kita seperti Ishak mengasihi dan menantikan Ribka. Tuhan bahkan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Itu adalah bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Pencarian istri Ishak dimulai dengan sebuah kesepakatan perjanjian. Tuhan juga memiliki sebuah kesepakatan dengan kita, yaitu Tuhan memberikan janji dalam perjanjian baru bahwa Tuhan Yesus akan menebus dosa kita. Itulah perjanjian Tuhan yang memberikan kita sebuah warisan abadi. Yuk adik-adik kita baca di Yohanes pasal 3 ayat 16 yang berisi dengan janji Tuhan itu. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagian yang kedua adalah perjalanan. Eliezer menjalani perjalanan yang sulit untuk menepati janjinya kepada Abraham, yaitu untuk mencari Ribka. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjalani perjalanan yang sulit untuk menyelamatkan dan membawa kita kembali kepada Tuhan. Nah, adik-adik, Eliezer itu bertemu dengan Ribka di sebuah sumur. Dia meminta air dan Ribka itu menimbakan air dan serta memberikannya kepada Eliezer. Ternyata hal yang sama juga dialami oleh Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan Yesus juga bertemu dengan satu wanita di sumur. Ia meminta air dan wanita ini juga memberikannya kepada Tuhan Yesus. Tetapi di sini Tuhan Yesus menawarkan kepada wanita tersebut apakah dia ingin sebuah air hidup. Dimana jika kita meminum air hidup itu, kita tidak akan menjadi haus lagi. Nah adik-adik, ayo kita baca cerita tentang kisah wanita di sumur ini di Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 13 sampai ayat 14. Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 13 sampai 14. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Yang bagian yang ketiga adalah penggenapan. Setelah Ribka ditemukan, Eliezer membawa emas, perak, dan lainnya dari Abraham kepada Ribka dan keluarganya. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membayar harga yang mahal untuk kita, mempelai wanitanya. Ia memberikan nyawa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib agar kita bisa mempunyai hidup yang kekal. Ini adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya dan harus kita hargai. Nah adik-adik, sebenarnya apa sih yang kita perlu lakukan? Yang kita perlu lakukan adalah percaya kepadanya. Mari kita baca di Roma pasal 10 ayat 9. Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu
bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah adik-adik, super kebenaran kita hari ini adalah ketaatan menuntun kepada berkat. Nah adik-adik tahu gak sih apa itu dosa? Dosa artinya kegiatan atau perilaku yang tidak tepat sasaran, seperti anak panah yang meleset saat ditembakkan. Nah teman-teman, sebenarnya Tuhan mau kita untuk taat kepadanya, karena Tuhan sendiri tahu yang terbaik untuk kita. Jadi adik-adik, sebagai orang Kristen, sasaran kita adalah menghormati Tuhan lewat ketaatan dan tetap berada di jalannya. Yuk adik-adik, hari ini kita belajar untuk menghormati Tuhan lewat ketaatan kita. Nah adik-adik, super ayat kita hari ini terambil dari Ulangan pasal 5 ayat 33a. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Yuk adik-adik, kita ulangi satu kali lagi ya. Ulangan pasal 5 ayat 33a. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Yeay! Yuk adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar untuk lebih menghormati Tuhan lewat ketaatan kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sampai sekarang. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat terus tumbuh dalam hati kami. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat sebagai bentuk kami menghormati Engkau. Tuhan berkati orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita udah selesai nih sekolah minggu hari ini. Adik-adik jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, juga rajin-rajin baca Alkitab dan menyembah Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan channel yang sama. Bye, God bless you.